Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa dua emiten yang bersiap untuk ekspansi ke Metaverse. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Kita akan mulai dengan membaca artikel berita ini. Metaverse Indonesia tahap pertama ditargetkan meluncur akhir tahun ini. Dan jika kita baca sekilas, sejumlah perbankan di tanah air siap ekspansi ke Metaverse. Dua bank besar yaitu BNI dan BRI telah mengumumkan akan terjun di kanal reality virtual yang akan dikembangkan oleh Wir Group dengan nama Metaverse Indonesia. Jadi yang sudah pasti siap meluncur itu BBNI dan BBRI. Bisa kita baca lebih lanjut. Pengembangan Metaverse Indonesia tahap pertama ditargetkan akan meluncur pada akhir tahun ini. Pemerintah sebelumnya menargetkan platform Metaverse ini akan diperkenalkan di ajang presidensi G20 Indonesia 2022. Dan pengembangan ekosistem di Metaverse Indonesia akan dibangun secara bertahap. Wir Group memperkirakan ekosistem secara keseluruhan akan dikembangkan dalam waktu 5-6 tahun. Jadi ini baru tahap pertama yang tahun ini. Dan bisa kita baca di sini juga untuk judul artikelnya, Bank Mandiri sedang mengkaji ekspansi ke Metaverse. Jadi mungkin bank berikutnya akan ikut masuk itu adalah Bank Mandiri. Tapi yang saat ini yang sudah pasti itu BBNI dan BBRI. Sekarang kita coba lihat grafik dari saham perbankan ini. Pertama, BBRI bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih naik lumayan tinggi 3% lebih ke harga 4.550. Jadi selama 2 minggu terakhir ini masih berusaha untuk break dari harga 4.500. Bisa kita lihat di zona ini. Beberapa kali berusaha untuk break, gagal break, tapi pada saat turun menyentuh harga 4.400, BBRI masih bisa bertahan. Dan hari Jumat kemarin mencoba kembali break dari resisten di 4.500. Jadi menarik untuk dilihat karena apabila berhasil break, BBRI berpotensi untuk lanjut bergerak naik. Dan bisa kita lihat apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di sekitar harga 4.700 sampai 4.800 yang merupakan resisten kuat berikutnya. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah, menurut saya BBRI masih sangat layak untuk di hold. Karena trennya sudah mulai bergerak uptrend kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, masih bisa entry apabila terkonfirmasi break dari 4.500, tapi teman-teman harus sangat disiplin, harus perhatikan terus pergerakannya karena harga yang teman-teman beli sudah lumayan tinggi. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan 3% lebih ini bisa kita lihat masih ada akumulasi. Dan asing juga hari Jumat kemarin masuk dengan jumlah besar. Dan secara keseluruhan jika kita lihat selama bulan Februari ini asing masih masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi selama asing masih terus masuk akumulasi, menurut saya BBRI masih sangat layak untuk di hold dan trennya masih akan bergerak minimal sideways. Jadi selama asing masih masuk, potensi untuk turun menurut saya masih sangat kecil. Walaupun ada potensi untuk kena profit taking sementara, tapi trennya tidak akan bergerak downtrend selama asing masih terus masuk akumulasi. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk break dari 4.500 dan lanjut naik menuju target berikutnya di 4.700 sampai 4.800. Berikutnya kita lihat BBNI juga saat ini berusaha untuk break dari resisten kuat di 8.000. Beberapa kali mencoba untuk break resisten ini juga masih gagal, tapi bisa kita lihat BBNI masih kuat berada di atas support di 7.700. Dan support MA50 saat ini sudah naik di 7.300, saat ini di 7.350. Jadi secara tren BBNI juga saat ini trennya masih sangat tren. Dan garis MA50 bisa kita lihat beberapa kali masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Setiap kali menyentuh garis MA50 berhasil rebound dan trennya terus bergerak naik. Dan bisa kita lihat di atas resisten 8.000, resisten berikutnya itu adalah di sekitar harga 8.230 sampai 8.300. Sekaligus menutupi gap masih sempat terbentuk pada Juli tahun 2019 ini. Jadi memang saat ini belum berhasil break, tapi candlenya lumayan solid, masih tetap bisa dipantau
Walaupun masih gagal break, menurut saya tren BBRI juga masih oke. Dan bisa kita lihat untuk garis MACD pun saat ini trennya masih bergerak sideways. Untuk BBRI bisa kita lihat kenaikan 2% lebih kemarin juga masih ada akumulasi. Dan sama pergerakan asingnya, asing terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi untuk saham-saham perbankan yang blue chip, kita perlu untuk melihat pergerakan asing. Selama asing masih terus akumulasi, masih ada potensi untuk break dari resisten ini dan melanjutkan kenaikan. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham ini, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Selama garis uptrendnya belum patah atau selama teman-teman tunggu belum berhasil turun di bawah garis EMA 50, masih bisa di hold. Jadi jadikan garis EMA 50 untuk trailing stopnya. Selama tidak turun di bawah garis EMA 50, masih ada potensi untuk rebound kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, karena saat ini tepat dengan angka resisten 8.000, wait and see dulu. Teman-teman bisa buy on breakout dengan target berikutnya di 8.200 sampai 8.250, atau tunggu kembali di support di 7.700. Tapi seperti BBRI, apabila teman-teman belum beli pada saat break dari 8.000, teman-teman harus sangat disiplin karena harga teman-teman beli sudah sangat tinggi. Dan angkanya juga sudah jauh jaraknya dengan garis EMA 50, jadi sudah harus hati-hati. Terakhir saya akan coba analisa saham Mandiri. Mandiri bisa kita lihat hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 7.700. Dan bisa kita lihat di grafik, Mandiri terlihat masih gagal naik melewati resisten di 7.800. Jadi beda dengan BBRI dan BBNI yang saat ini berada di dekat dengan resisten atau berada di atas resisten, Mandiri malah 2 hari terakhir ini terlihat gagal naik pada saat menyentuh resisten 7.800 dan mulai bergerak turun. Dan secara tren memang saat ini Mandiri masih bergerak uptrend, tapi sudah mesti hati-hati karena terlihat sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan. Dan untuk garis EMA 50 saat ini dekat dengan 7.500, yaitu di harga 7.475. Dan sama, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, menurut saya saham Mandiri juga masih bisa di hold karena secara tren masih aman dan masih ada potensi untuk rebound kembali. Karena beberapa kali juga bisa kita lihat menyentuh garis EMA 50, Mandiri masih bisa bertahan dan bangkit kembali. Jadi walaupun bergerak turun, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 masih bisa di hold. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada pedagang hari Jumat kemarin walaupun tidak naik dan turun ada distribusi. Dan asing juga bisa kita lihat 3 hari terakhir sudah mulai terlihat keluar dari saham Mandiri. Dan hari Jumat kemarin distribusinya lumayan besar. Jadi untuk Mandiri berbeda dengan BBRI dan BBNI yang masih terus diakumulasi asing terlihat sudah mulai keluar dari saham Mandiri. Dan secara grafik juga bisa terlihat setelah asing mulai keluar, grafiknya sudah mulai melemah. Jadi untuk teman-teman mempunyai saham Mandiri harus tetap pantau pergerakan asing dan candlenya. Apabila terlihat asing terus distribusi dan candle malah berada di bawah garis EMA 50, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila teman-teman sudah berhasil beli di bawah harga 7.500. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu di sekitar garis EMA 50, apabila berhasil rebound baru teman-teman ikutan entry dengan target jangka pendek di sekitar harga 7.700 sampai 7.800 untuk swing trade-nya. Jadi beli di sekitar daerah support, apabila dia naik mendekati resisten terdekat ternyata masih gagal break, pertimbangkan untuk take profit. Apalagi teman-teman lihat dalam 1 minggu ke depan terlihat mulai ada distribusi besar. Apabila mulai ada distribusi besar, apalagi distribusi oleh asing, hati-hati Mandiri ada potensi untuk turun di bawah garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.